Eee, Mungkin tak mulai aja ya, udah jam 7.17 nih. Masih 15 orang. Eee, Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Mungkin, selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya dan Mbak Aufa Fathia ingin akan sedikit menjelaskan tentang moderasi Islam. Pada tolong Mbak ya, PPT-nya di-share sedikit. Pada pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Mbak Aufa Fathia. Silakan waktu teman-teman. Baik, terima kasih kepada Mas Aldi atas waktu yang telah dipersilakan. Selamat pagi teman-teman. Pada hari ini kita akan belajar tentang moderasi Islam. Tentunya kemarin waktu semester 1 kan pernah disinggung ya tentang moderasi Islam itu apa. Nah, di semester 2 ini kita kembali mengulik tentang apa sih itu moderasi Islam. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang 4 pokok pembahasan. Yang pertama mengenai pengertian moderasi Islam, kemudian pembahasan moderasi Islam dalam Al-Quran dan Hadis. Yang ketiga, kita mengenal apa saja prinsip-prinsip moderasi, dan yang keempat, bagaimana moderasi Islam di Indonesia. Masuki pembahasan yang pertama, yaitu moderasi Islam. Nah, moderasi Islam itu kan gabungan dari kata moderasi sama Islam. Nah, moderasi sendiri berasal dari kalau misal dari bahasa Latin, moderasi itu dari kata moderatio atau kesedangan. Sedangkan dari segi bahasa Arab, berasal dari kata wasat atau wasatiyah yang sama dengan tawasud, yang berarti di tengah-tengah. Sedangkan pengertian umum moderasi ini berarti keseimbangan dalam keyakinan, sikap, perilaku, tatanan, muamalah, dan moralitas. Jadi, bagi hari ini kita udah memegang pengertian moderasi itu sendiri ada dari 3 segi. Kalau dari bahasa Latin yaitu artinya kesedangan, sedang. Berarti kan kalau sedang itu enggak lebih dan enggak kurang, berarti sedengan. Nah, habis itu kalau dari bahasa Arab artinya di tengah-tengah atau wasat, dan pengertian umumnya artinya keseimbangan. Jadi sedang, di tengah-tengah, sama seimbang. Nah, untuk moderasi Islam sendiri, kalau dari bahasa Arab itu adalah al-wasatiyah al-islamiyah, yaitu sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan, sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak mendominasi dalam pikiran dan sikap seseorang. Jadi dapat kita pahami bahwa pengertian moderasi Islam ini adalah sikap kita mengambil posisi tengah. Jadi kita nggak berada di pihak A, di kelompok A atau kelompok B, tapi kita ada di tengah-tengah. Nah, kemudian pasti kalau misal membahas tentang moderasi, pasti nggak asing kan ada yang namanya Muslim moderat. Apa sih Muslim moderat itu? Terus apa sih sebenarnya Islam yang moderat itu? Nah, bisa dikatakan sebagai Muslim yang moderat apabila seorang Muslim ini memberi setiap nilai atau aspek yang berseberangan bagian tertentu tidak lebih dari porsi yang semestinya. Jadi, Muslim moderat ini mampu bersikap wajar. Bentar.
Mohon maaf ada sedikit gangguan. Jadi seorang muslim moderat ini mereka mampu bersikap wajar, biasa-biasa saja dan tidak terlalu ekstrim. Nah, kalau misal moderat tadi bisa dikatakan sebagai sesuatu yang tidak berlebihan, kemudian sesuatu yang bisa berada di tengah-tengah, berarti kan bisa ditafsirkan bahwasanya lawan kata dari moderat ini adalah sesuatu yang bersifat ekstrim atau berlebihan. Gitu. Jadi seseorang bisa dikatakan muslim moderat apabila ketika dia menghadapi suatu permasalahan, maka dia bisa menempatkan dirinya pada posisi di tengah-tengah, bisa berpikir secara bijaksana dan semestinya. Nah, memasuki pembahasan poin berikutnya yaitu moderasi dalam Al-Quran dan hadis. Nah, dalam Al-Quran sebenarnya ada banyak ayat yang membahas tentang moderasi, tetapi di sini kita hanya mencantumkan 3 ayat saja. Yang pertama, contoh moderasi beragama dalam keseimbangan fenomena alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji al-basara hal tara min futur, yang artinya yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat. Dari ayat ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa hanya Allah semata lah yang dapat mencukupkan sesuatu dan memberikan sesuatu yang sangat pas pada porsinya pada setiap hamba-hambanya, pada kecukupan alam semesta ini. Jadi dari ayat ini dapat digarisbawahi pada kalimat tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Jadi yang hanya bisa menyeimbangkan segala sesuatu itu adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Selanjutnya tentang contoh moderasi beragama dalam bersikap. Dalam ayat disebutkan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim, waqsid fi masyika waqdud min sautik inna angkaral aswati la sautul hamir, yang artinya dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Nah, dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwasanya agama Islam ini tidak mengajarkan segala sesuatu itu yang berlebihan, bahkan Islam itu lebih menganjurkan para umatnya untuk bisa bersederhana, baik sederhana dalam berjalan, dalam bersuara, dalam berpakaian, dan lain-lain. Nah, contoh selanjutnya adalah moderasi beragama dalam berbangsa dan bernegara. Contoh ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Dari ayat tentang moderasi beragama dalam berbangsa dan bernegara ini dapat kita ambil pelajaran bahwa Allah saja menciptakan manusia itu beraneka ragam, dari bentuk kulit, ras, suku, bangsa, budaya itu kan bermacam-macam. Dan bangsa Indonesia sendiri itu kan bentuk negaranya kan kepulauan ya. Jadi kita nggak bisa menekankan atau mengklaim bahwasanya maksudnya negara Indonesia ini tuh bisa semuanya jadikan satu budaya, kan nggak bisa. Nah, bahkan dengan adanya berbagai budaya yang ada di Indonesia ini tuh bisa menjadi salah satu daya tarik atau keunikan lokal bagi negara asing ketika melihat Indonesia. Wah, ternyata Indonesia itu bermacam-macam gitu. Jadi dengan adanya perbedaan ini, itu tuh tidak menghadirkan suatu perpecahan. Karena di dalam ayat ini pun juga Allah berfirman bahwasanya Allah itu menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal, bukan saling adu mana yang paling benar. Nah, kalau misal dalam hadisnya,
ada hadis riwayat Bukhari, hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal seseorang tidak akan pernah menyelamatkannya. Mereka bertanya, engkau juga wahai Rasulullah? Beliau menjawab, begitu juga aku, kecuali jika Allah melimpahkan rahmatnya. Maka perbaikilah niatmu, tetapi jangan berlebihan dalam beramal sehingga menimbulkan bosan. Bersegeralah di pagi dan siang hari. Bantulah itu dengan akhir-akhir waktu malam. Berjalanlah pertengahan agar kalian mencapai tujuan. Yang dimaksud dari hadis riwayat Bukhari ini adalah bahwasanya mungkin kalau misal kita benar-benar tekun dalam beribadah kan itu bagus, tapi kalau misal kita sampai menimbulkan sifat yang menekankan kita sama suatu pendapat itu kan, atau suatu keyakinan kita itu kan malah menjadi nggak baik. Nah jadi bahkan Rasulullah pun juga mengatakan bahwa janganlah kamu berlebihan dalam beramal sehingga menimbulkan bosan, dan berjalanlah kamu di pertengahan. Maksudnya pertengahan di sini adalah berjalan kamu itu di tengah-tengah, tidak condong pada suatu pihak. Nah, pembahasan berikutnya yaitu pemicu kericuhan di kalangan umat beragama. Sebenarnya apa sih pemicu kericuhan di kalangan umat beragama, sehingga moderasi beragama atau moderasi dalam pandangan Islam sendiri itu sangat perlu ditekankan dan bahkan perlu untuk ditanamkan di dalam setiap pribadi atau pada setiap diri seseorang. Nah, menurut Yusuf Qaradawi atau yang mendapat gelar sebagai Bapak Moderasi Islam, mengatakan bahwa timbulnya kericuhan di kalangan umat beragama yang pertama karena fanatik terhadap suatu pendapat. Mungkin kita boleh ya meyakini bahwa pendapat ulama kita benar, tetapi kita juga tidak boleh mengelak bahwa pendapat ulama yang lain itu suatu kesalahan. Mengelak bahwa pendapat ulama lain itu suatu kesalahan. Kan kita juga belajar bahwasanya apa yang menurutku benar itu bisa jadi suatu kesalahan, dan apa yang menurutmu suatu, pokoknya kayak gitu. Nah, yang kedua adalah banyak orang yang mewajibkan manusia atas sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seseorang yang bersikap kasar dan keras. Yang keempat, berburuk sangka pada manusia. Dan yang kelima adalah seseorang yang terjerumus dalam kekafiran. Nah, pembahasan berikutnya mengenai prinsip moderasi Islam. Nah, prinsip moderasi Islam ini adalah sesuatu yang mungkin penting dalam pembelajaran moderasi. Semoga apa yang kita pelajari pagi ini tidak kemudian kita lupakan, karena moderasi Islam ini kan sekarang tuh sangat penting ya keberadaannya. Nah, prinsip yang pertama adalah keadilan. Dalam KBBI, keadilan ini berarti tidak berat sebelah atau tidak berpihak pada kebenaran dan tidak sewenang-wenang. Dapat dipahami dari pengertian KBBI bahwa yang dimaksud adil itu berarti terbaginya sesuatu secara rata, tidak berbeda, sama, dan tidak berpihak. Nah, Ibnu Katsir dan para pakar agama juga mendefinisikan bahwa keadilan itu artinya sama, seimbang, kemudian memberikan perhatian terhadap setiap hak orang lain itu sama, dan tidak bersikap ekstrim. Nah, prinsip moderasi Islam yang kedua yaitu keseimbangan. Yang dimaksud keseimbangan ini adalah suatu sikap yang mengedepankan kemaslahatan demi terciptanya keserasian hubungan antara sesama umat manusia dan hubungan manusia dengan Tuhannya. Jadi yang maksudnya diseimbang di sini tuh kita tuh bisa memposisikan diri kita kepada suatu kondisi di mana kita tidak mengurangi jumlah sikap kita kepada suatu kondisi A dengan sikap kita pada kondisi B. Jadi kita bisa menyeimbangkan, enggak kurang, enggak lebih, sesuai takarannya sama.
Yang prinsip ketiga yaitu toleransi. Yang dimaksud toleransi di sini suatu sikap tenggang rasa atau sikap menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lainnya. Tidak saling mencemooh dan mendiskriminasi baik secara muslim, sesama muslim, ataupun non-muslim. Nah, jadi perlu kita pegang bahwa prinsip dasar moderasi Islam itu ada 3, yaitu ada keadilan, keseimbangan, dan toleransi. Nah, pembahasan mengenai moderasi Islam di Indonesia akan dijelaskan oleh Mas Aldi. Kepada Mas Aldi dipersilahkan. Terima kasih Mbak Tia atas waktunya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai moderasi Islam di Indonesia. Seperti yang kita tahu kan, sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia itu kan bukanlah menjadi suatu hal yang asing. Kalau kita tuh menemukan adanya perbedaan ya, perbedaan di Indonesia itu menjadi suatu hal yang wajar, bahkan menjadi corak warna yang bermacam-macam sehingga menambah nilai keunikan bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Kemajemukan bangsa Indonesia itu mencakup perbedaan budaya, ras, adat istiadat, warna kulit, bahasa, dan lain sebagainya. Nah, bila tidak dasar dengan Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia, tentulah dengan adanya banyak perbedaan yang terdapat di bangsa Indonesia ini sering terjadi berbagai ketegangan dan konflik antar suatu kelompok dengan kelompok yang lain. Maka tentulah Pancasila menghadirkan sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan juga persatuan bagi seluruh rakyatnya. Tentunya dalam mewujudkan sila tersebut dibutuhkan adanya sikap moderasi berupa pengakuan atas keberadaan pihak lain, memiliki sikap toleran, tidak merasa paling baik atas sesuatu, menghormati dan menghargai satu dengan lainnya. Maka akan tumbuhlah kedamaian dan kenyamanan masyarakat dan terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera. Munculnya suatu konflik itu kan bisa diawalinya dengan adanya sebuah perbedaan atau sikap keberagaman yang eksklusif dan terasa ekstrim antara kelompok agama dalam meraih dukungan umat yang tidak dilandasi dengan sikap toleran. Karena masing-masing kelompok itu meyakini bahwa agamanya itu lebih baik antara satu dengan yang lainnya. Maka dari itu dengan adanya sikap moderat ini menandakan bahwa dalam pemikiran Islam lebih mengedepankan sikap toleran dalam perbedaan. Perbedaan yang terjadi tidak bisa dijadikan alasan pemicu munculnya konflik sehingga menghalangi kerjasama. Baik ini agama Islam yang paling benar, tidak berarti kita harus melecehkan agama yang lain. Moderasi harus dipahami dan tumbuh dikembangkan sejalan dengan pemikiran bahwa persatuan dan kesatuan harus selalu ditegakkan. Moderasi itu selalu berada di tengah-tengah. Namun bukan berarti jika di tengah-tengah kita juga tidak membenarkan bahwa yang berada di tengah-tengah itu selalu menjadi benar. Dan peran penyuluh agama, munculnya berbagai penyuluh agama di Indonesia tentunya memiliki peran serta kiprah yang besar sebagai salah satu jabatan fungsional yang berada di Kementerian Agama Republik Indonesia. Masyarakat itu menganggap penyuluh agama memiliki peran penting sebagai sosok ideal dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penyuluh agama itu memiliki potensi sebagai tokoh agama dan dalam tatanan masyarakat. Mungkin selanjutnya, Mbak. Yang pembahasan selanjutnya yaitu karakteristik moderasi beragama. Dalam Islam wasatiyah adalah ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Islam wasatiyah itu Islam tengah atau bagi terwujudnya Islam yang terbaik. Nah, dalam mengamalkan amalan ajaran Islam wasatiyah itu memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu tasawuf atau moderat. Tawasud atau moderat itu adalah sikap netral berdasarkan prinsip hidup, menjunjung tinggi nilai keadilan di tengah koeksistensi, kita ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Sikap ini tuh disebut dengan sikap moderat atau al-wasatiyah. Terdapat contoh sikap tawasud itu yaitu seperti contoh menerima saran, masukan, dan kritik membangun dari orang lain. Yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang santun dan menyejukkan saat berkomunikasi, bersikap toleransi terhadap
segala perbedaan yang ada, menerima pendapat orang lain yang tidak sepaham dengan kita, tidak membeda-bedakan dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Yang terakhir yaitu menjalin silaturahmi antar sesama tanpa melihat perbedaan yang ada. Ya, yang kedua yaitu tawazun atau berkeseimbangan. Tawazun sendiri itu adalah sikap mampu menyimbangkan diri dalam memilih sesuatu sesuai kebutuhan tanpa condong atau berat sebelah terhadap persoalan tersebut. Nah, dalam moderasi beragama, sikap ini itu sangat penting dikarenakan agar tidak melakukan hal-hal yang berlebihan dan mengesampingkan hal-hal yang lain untuk dipenuhi. Contoh dari sikap tawazun itu adalah seperti contoh Nabi Muhammad SAW sebagai beliau kan adalah pribadi yang imannya sangat kuat, seorang yang nurut dan pandai strategi perang demi membela Islam. Tapi dalam kehidupan keluarga, beliau menjadi pemimpin keluarga yang sangat baik, sayang kepada istri dan anak-anaknya. Yang contoh yang kedua yaitu seperti seorang ayah yang memiliki dua anak, yang satu masih sekolah dasar, sedangkan yang satunya itu sudah di perguruan tinggi. Maka dalam hal ini ayahnya itu harus adil terhadap anak-anaknya, itu seperti pemberian uang saku jika anak yang sudah di perguruan tinggi itu dikasihkan uang saku yang lebih banyak dikarenakan di perguruan tinggi kan kebutuhannya lebih banyak, karena nggak mungkin kalau misalnya yang SD sama perguruan itu uang sakunya disamaratakan seperti itu. Yang selanjutnya karakteristik yang selanjutnya yaitu i'tidal yang itu atau lurus dan tegas. Arti dari kata i'tidal itu secara harfiah berarti lurus dan teguh, yang berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, menjalankan hak dan menjalankan kewajiban secara proporsional. Seperti contoh itu mahasiswa yang selalu mematuhi peraturan kampus, dosen yang memberikan tugas dan nilai yang adil kepada mahasiswa, biaya UKT yang adil yang dibebankan kepada seluruh mahasiswa, dan selanjutnya selalu menegakkan kebenaran di kalangan kampus. Nah, ya karakter selanjutnya yaitu ada tasamuh atau toleransi seperti yang dijelaskan oleh Mbak Aufa Fathia tadi mengenai prinsip. Tasamuh itu berasal dari bahasa Arab yang berarti toleransi, yang menurut bahasa tasamuh artinya tenggang rasa. Sedangkan menurut istilah itu artinya saling menghormati dan menghargai antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Contoh dari sikap tasamuh itu seperti tidak mengganggu orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita, menghormati orang lain yang berbeda agama dengan kita, memberikan kebebasan orang lain untuk memilih keyakinan, tidak menyalakan klakson kendaraan pada saat kita melewati tempat ibadah yang sedang digunakan, menghormati pengharapan orang lain terhadap pemahaman suatu masalah. Selanjutnya, yang selanjutnya yaitu terdapat musawah atau persamaan derajat. Musawah atau persamaan derajat itu tidak bersikap diskriminatif terhadap orang lain yang berbeda keyakinan, tradisi maupun asal-usul seseorang. Secara bahasa itu musawah berarti kesejajaran atau kesetaraan, yang artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Mengutip dari buku Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam Multikulturan oleh Dr. Halimatus Sa'diyah, Muhammad Tolha Hasan menyimpulkan ada 4 macam konsep musawah dalam Islam, yaitu persamaan dalam hukum. Yang kedua ada persamaan dalam proses peradilan, yang ketiga persamaan dalam pemberian status sosial, yang terakhir yaitu persamaan dalam hitungan pembayaran hak harta. Karakteristik selanjutnya yaitu terdapat syura atau musyawarah. Syura atau musyawarah itu adalah proses memaparkan berbagai pendapat yang beraneka ragam dan disertai sisi argumentatif dalam suatu perkara atau permasalahan. Diuji oleh para ahli yang cerdas dan berakal agar dapat memutuskan solusi yang tepat dan terbaik untuk diamalkan sehingga tujuan diharapkan dapat terrealisasikan. Pengertian lainnya itu yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya. Yang misalnya itu aulawiyah, yaitu mendahulukan yang prioritas. Aulawiyah itu yaitu
kemampuan mengidentifikasi hal ihwal yang lebih penting harus diutamakan untuk diimplementasikan dibandingkan dengan yang berkepentingannya lebih rendah. Ya, seperti contoh dari aulawiyah itu, jika kita memiliki uang terbatas, sedangkan kita tuh memiliki keluarga yang mana harus kita nafkahi. Di satu sisi lagi kita ingin membeli sesuatu barang yang sangat kita inginkan. Mana yang harus kita prioritaskan, yaitu tentu saja kan menafkahi keluarga kita. Nah, yang selanjutnya yaitu tatawur wa ibtikar, ya, atau dinamis dinamikatif. Tatawur wa ibtikar ini adalah yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman serta menciptakan hal baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat manusia. Nah, dari karakteristik tadi itu yang ditawarkan oleh Islam dan kaitannya dengan moderasi beragama di Indonesia, sehingga karakteristik ini tuh diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan dengan konsep moderasi ini akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, tidak ada diskriminasi dalam keberagaman. Selanjutnya. Adanya moderasi beragama juga tidak dapat membuka jalan dalam pengertian mencampur adukan kebenaran dan menghilangkan dari diri masing-masing kelompok, suku, ras, budaya, ataupun agama itu sendiri. Seseorang yang moderat dapat mengambil titik tengah di mana ia dapat bersikap tidak menistakan kebenaran, namun juga tidak menjatuhkan pihak manapun. Orang yang moderat akan lebih memunculkan sikap terbuka, menerima bahwa di luar diri kita terdapat banyak berbagai perbedaan, yang dengan adanya perbedaan tersebut kita bisa saling belajar dan menambah pengetahuan. Banyaknya perbedaan yang terjadi tidak selamanya akan membawa dampak buruk bagi eksistensi suatu bangsa. Melainkan dengan adanya keberagaman, bangsa tersebut akan lebih memiliki suatu daya tarik dan keunikan akan kearifan lokalnya. Masing-masing diri, kelompok, golongan tentunya memiliki keyakinan di luar keyakinan yang sama yang harus kita hormat dan akui keberadaannya. Nah, selanjutnya, Mbak. Mungkin cukup sekian dari presentasi yang bisa saya dan Mbak Alfa sampaikan. Terima kasih. Mungkin sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Ayo yuk teman-teman, kan tadi kita udah belajar nih tentang moderasi. Nah, mungkin teman-teman tuh ada pertanyaan tentang moderasi itu ini nih gitu, apa gitu. Atau enggak teman-teman mau cerita, oh aku pernah loh kayak gini. Dipersilahkan. Mbak, izin bertanya, Mbak. Ya, Mas Andi, silahkan. Oke. Saya ingin izin bertanya
tentang gini, Mbak. Bagaimana penerapan moderasi dalam ajaran Islam? Itu saya masih bingung di daerah situ. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Eh, Terima kasih Mas Andi atas pertanyaannya. Mungkin izin menjawab atau mau Mbak Alfa dulu? Boleh, silakan Mas Aldi dulu. Oh iya. Moderasi beragama itu kan tadi merupakan suatu perilaku ya, suatu perilaku atau sikap maupun pemikiran yang mampu menjadi penengah dalam upaya menyikapi atau menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan agama, baik pengamalan ajaran agama yang dianut oleh pemeluknya maupun terhadap perbedaan atau pertentangan yang berhubungan dengan masalah antar agama yang berbeda, sehingga persoalan yang dihadapi itu menemukan solusi atau jalan keluar dengan menghindari kekasaran atau keekstriman. Nah, jadi penerapannya itu ya Islam mengimplementasikan sikap moderasi beragama itu termasuk dalamnya seperti contoh itu menghargai perbedaan agama, menghormati keyakinan, dan cara beribadah umat yang beragama, sikap toleransi, dan berperilaku adil terhadap semua umat beragama. Seperti itu. Mungkin Mbak. Oh iya. Terima kasih Mas Andi atas pertanyaannya. Sebenarnya jawabannya sama, hampir sama kayak Mas Aldi. Cuman saya ingin menambahkan, tadi kan ada prinsip ya, prinsip moderasi. Nah mungkin sikap penerapan moderasi dalam ajaran Islam itu bisa kita pegang 3 prinsip itu. Yang pertama prinsip keadilan, keseimbangan, dan toleransi. Nah dari prinsip ini kita bisa jadi menekankan bagaimana cara kita menghargai perbedaan yang ada, kemudian cara kita menghormati keyakinan orang lain juga gitu. Karena kan bangsa Indonesia ini kan agamanya aja kan ada beberapa ya, dan bahkan di Islam pun ada beberapa perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, mungkin kita bisa memegang 3 prinsip tadi, yaitu keadilan, keseimbangan, dan rasa toleransi. Gitu. Gimana Mas Sandi? Apakah sudah puas atau mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan? Yuk teman-teman, mungkin kalau misalkan moderasi itu kan berarti kita ada di tengah-tengah, kita bisa menyeimbangkan antara satu dengan yang lain gitu. Mungkin kalau misal teman-teman berada pada suatu kondisi atau situasi di mana ada perbedaan agama, misalnya di sekolah negeri gitu kan, apa tuh ada
yang misal ada yang agamanya Hindu atau agamanya Buddha. Nah, mungkin kalau ada posisi itu, bagaimana kita bisa menjadi seseorang yang moderat. Nah, kalau teman-teman ada pendapat, dipersilahkan. Sekaligus untuk mungkin bisa menjawab pertanyaan Mas Sandi. Tapi kalau misal memang nggak ada, boleh dilanjut dengan pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, Mbak. Ya, silahkan. Langsung aja ya kan. Tadi udah dibahas tentang moderasi Islam, baik itu dari karakteristiknya dan sebagainya gitu. Nah, mengingat kita ini orang pendidikan ya, kalau boleh tahu bagaimana implikasi atau dampak konsekuensi moderasi Islam itu dalam bidang pendidikan ya, untuk kedepannya kita itu calon-calon guru lah. Bagaimana pendapat teman-teman juga? Terima kasih. Silakan Mbak Alfa duluan. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Khadijah atas pertanyaannya. Mungkin ini juga bisa jadi pandangan kita sama-sama, kita sama-sama berpikir gimana biar di sekolah itu bisa tertanam moderasi. Atau seenggaknya moderasi itu tuh bisa memberikan dampak yang positif. Nah, kalau menurut saya di masa depan kan benar-benar kan kalau misal kita sekolah di pondok pesantren itu kan kita kalau belajar ya satu agama Islam kan kalau belajar. Nah, tapi kan kalau misalnya kita belajar di SMA negeri atau SMP negeri atau SD negeri, itu kan kita harus berbaur dengan teman-teman kita yang berbeda agama. Ada yang agama yang ada di Indonesia gitu kan. Nah, tentunya kan kalau misal kita belajar di pondok pesantren, kita kan berarti mungkin ini ya kurang mendapat rasa gimana sih kalau ternyata tuh di satu sekolah itu ada yang agama Kristen. Kan kalau agama Kristen, Hindu, Buddha kan nggak pakai jilbab. Mungkin kita kurang bisa kurang teredukasi bagaimana kita menyikapi itu gitu kan. Sedangkan kalau misalnya kita di negeri kan kita akan bertemu dengan teman-teman kita yang beragam. Ada Hindu, Buddha, Kristen, dan agama lainnya. Nah, kalau misal saya ambil contoh di sekolah negeri gitu, bagaimana kita itu bisa memberikan edukasi tentang moderasi. Kedepannya, saya berharap sekolah-sekolah itu tuh bisa menghadirkan guru-guru yang bisa berpikiran moderat atau enggak condong kepada suatu keyakinan dan pendapatnya sendiri gitu. Jadi dari guru-gurunya juga tuh udah harus bisa berpikir moderat. Nah, terus kan kalau misal untuk membangun moderasinya itu sendiri kan pasti nggak bisa tercipta begitu aja gitu kan. Jadi setiap di dalam diri individunya itu tuh harus terbangun hubungan yang harmonis antar umat beragama, maka akan membutuhkan kemampuan dari setiap individu atau setiap kelompok keagamaan. Jadi misal nih kan ada, misal kalau pas pelajaran agama gitu kan, pelajaran agama kan pasti ada ya di sekolah negeri. Kan ada di sekolah negeri gitu kan. Nah, terus misal
jam agama kan pasti terbagi, nggak mungkin kan orang Islam masuk kelas agama orang Hindu, kan nggak mungkin. Nah jadi kan pasti mereka kan terbagi-bagi gitu kan. Nah ketika mereka terbagi-bagi itu kan, oh ya udah kelas agama gitu. Nah mungkin anak-anak ini kelihatannya santai gitu, tapi kita nggak tahu apakah di dalam pikiran mereka berpikir bahwa oh jadi tuh manusia itu tuh bisa hidup bersama, tapi akan dipisahkan oleh yang namanya agama. Kan kita nggak tahu apakah mereka berpikir seperti itu atau enggak. Nah, makanya dari situ kita bisa membangun perasaan apa ya, rasa toleran, dididik, ditanamkan kepada mereka bahwa yang namanya perbedaan itu tuh ada gitu. Terus kita juga bisa membangun kesadaran dengan adanya kelas agama ini, kan kita membangun kesadaran meskipun mereka berbeda, tetapi mereka itu tetap bisa berjalan bersama-sama, kayak ya bermain bersama-sama gitu kan. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nah, mungkin Mas Aldi bisa menambahkan. Mungkin jawabannya udah cukup banyak ya dari Mbak Alfawati. Mungkin iya kan, moderasi sendiri itu kan kayak seperti yang saya kira nanti, bahwa sikap yang memang harus ditanam di setiap individu itu ya. Dan apalagi juga seperti karakteristik moderasi beragama itu tadi, setiap individunya yang terdapat dalam seperti guru atau siswa-siswanya, seperti tadi tasawuf, tawazun, itidal, tasawuf dan lain sebagainya. Mungkin cuma itu dari saya, tambahan dari saya, karena Mbak Alfa sudah cukup banyak. Atau mungkin teman-teman lain ada yang ingin menambahkan, silakan. Mungkin jika tidak ada yang menanggapi, dilanjut pertanyaan selanjutnya, atau ada yang ingin menambahkan lagi? Izin bertanya. Ya. Iki tanya gitu Cek dengaran suara saya. Dengan Jikalau kita memiliki seorang teman yang sangat tidak mentolerir pemikiran moderat ya Mas,
yang sangat fanatik dan idealisme terhadap keyakinannya. Bagaimana pemikiran pemakalah? Bagaimana sarana makalah? Apakah pemakalah memiliki cara tersendiri untuk mendekati dan merayunya untuk lebih menimang dan menghargai perbedaan yang ada? Sudah itu aja. Ya, terima kasih Mas Boy atas pertanyaannya. Mungkin kalau dari saya sendiri, jika teman saya yang sangat tidak menjadi pemikiran moderat seperti itu, tetap ditemenin sama kayak apa, tetap dijadiin teman, tetap dideketin. Nanti jika memang kalau itu udah beneran kita teman deket, kan soalnya kalau memang udah deket tuh kayak ngomong apa aja tuh kan nyaman ya. Jadi kalau memang udah teman deket, walaupun agak nggak nyaman, tapi nanti pelan-pelan itu dikasih tahu itu Mas. Soalnya kan udah deket, biasanya kalau yang deket kan itu kan percaya. Pelan-pelan dikasih tahu, kalau semisal belum bisa, nanti ya mungkin kapan lagi nanti dikasih tahu lagi, sampai istilahnya untuk paham akan seperti pemikiran moderat seperti itu. Kalau memang nggak bisa ya sudah. Mungkin itu dari saya. Silakan Mbak Alfa. Jika teman-teman ada yang juga yang ingin punya pengalaman sendiri ya, kalau teman-temannya ada yang kayak nggak mentolerir pemikiran moderat gitu, silakan juga tidak apa-apa. Izin menanggapi, kalau menurut saya, kalau misal ada teman kita yang misal sangat fanatik kepada pendapat yang dianut, kan sebenarnya tuh kalau misal kita tekun, terus kita kayak mempelajari itu dengan sungguh-sungguh, terus kayak ya sangat berkecimpung di dalam agama kita, itu kan sebenarnya bagus. Cuman yang kalau misal udah nggak bagus lagi tuh kalau kita tuh udah nggak bisa mentolerir sama perbedaan orang lain. Kayak orang-orang fanatiknya itu kayak menganggap bahwa pendapatnya itu adalah pendapat yang paling benar. Jadi dia udah benar-benar tertutup sama apa yang dia yakini dan dia percayai gitu. Jadi kalau misal cara merayu atau cara menimang teman-teman kita biar nggak terlalu fanatik lagi, mungkin sama kayak dikatakan Mas Aldi tadi, apa namanya, kan kalau temen kan biasanya udah deket gitu kan, ya udah kita ajak berpikir terbuka gitu, misal kita ajak ngobrol, kan Indonesia kan nggak cuman agama Islam doang, Indonesia kan beragam gitu, terus ya kita juga memberi kayak mengajak dia berpikir ulang gitu kan, ada Pancasila ya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Dan kalau misal kita udah ajak ngobrol, kita ajak berpikir terbuka, udah nggak bisa, udah ya pokoknya pendapat aku yang benar deh, kayak ya udahlah, punya aku yang paling benar kok gitu, misal kayak gitu ya kan. Kalau misalnya kita udah berusaha gitu, jangan terlalu fanatik, tahu gitu. Ya gimana lagi, kan kita mungkin bisa ngasih tahu, tapi untuk merubah orang itu mungkin itu nggak bisa, karena setiap orang kan punya alasannya. Jadi kalau kenapa dia fanatik, kan pasti dia punya alasan, dia punya keyakinan yang mendorong dia itu untuk bersikap begitu yakin kepada pendapat yang dia yakini atau dia percayai gitu. Jadi kalaupun misal dia udah nggak bisa terbuka lagi, dia udah terlalu fanatik, jadi ya udah, kita tetap bersikap baik, kita tetap menghargai pendapatnya, pendapat orang lain gitu. Kalau misal kita udah lama-lama nggak nyambung sama dia mah, ya udah, mungkin kita bisa kalau lagi sama dia lagi ngobrol, mungkin kita bisa mengalihkan topik pembicaraan ke pembicaraan yang lain gitu. Mungkin kalau dari saya kayak gitu. Mungkin sulit ya kalau misal kita harus mengubah atau mengajak mendoktrin seseorang, ini tahu terlalu berlebihan tahu gitu. Mungkin itu menurut saya. Nah, kalau menurut teman-teman, mungkin ada pengalaman cara merubah teman kita yang terlalu fanatik atau yang nggak mau menerima pendapat orang lain gitu. Mungkin ada pengalaman lebih mendalam tentang itu, mungkin bisa di-sharing.
kasih. Teman-teman, apa nggak ada yang mau menambahin lagi atau bertanya lagi? Mungkin jika nggak ada yang ingin menambahin atau mau bertanya lagi, mungkin kita cukupkan saja ya. Mungkin cukup untuk saya dan Mbak Aufa Fathia presentasikan dari moderasi Islam pagi hari ini. Jika ada yang kesalahan mohon dimaafkan. Cukup sekian. Terima kasih teman-teman juga yang mau menjawab bertanya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.